Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai metode pembelajaran dalam pendidikan Islam. Sebelumnya saya perkenalkan dulu pemateri, yaitu ada Maudia Awalia, kemudian saya Rahmadillah, dan kemudian ada Sarip Khairul. Kami dari IPA IB 2017. Nah, sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran ini diartikan sebagai suatu cara yang digunakan dalam melaksanakan rencana kegiatan pembelajaran yang disusun secara sistematis ke dalam langkah-langkah praktis kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian di sini dibagi menjadi dua, yaitu metode konvensional dan metode Qur'ani. Nah, untuk metode konvensional yaitu merupakan kelompok metode yang digunakan oleh para guru di sekolah maupun di perguruan tinggi untuk menyampaikan materi. Nah, sumbernya itu diambil dari pengalaman mengajar, hasil-hasil penelitian, eksperimen para ahli pendidikan. Kemudian juga di sini ada beberapa contoh mengenai metode konvensional, antara lain ceramah, tanya jawab, diskusi, demonstrasi, debat, simposium, dan sebagainya. Di samping itu, kita juga mengetahui bahwa ada metode Qur'ani. Metode Qur'ani itu merupakan metode pembelajaran dalam pembelajaran PAI yang diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, metode Qur'ani ini merupakan hasil penelitian terhadap ayat Al-Quran dan As-Sunnah yang mengandung cara-cara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi Muhammad SAW dalam menyajikan informasi tentang ajaran Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, kemudian di sini tuh ada tujuan dari metode pembelajaran. Jadi, dengan diadakannya metode pembelajaran ini agar dapat memudahkan guru dan murid dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Cara-cara termudah dan efektif gitu disajikan agar materi pembelajaran itu dapat tersampaikan dan murid itu mudah gitu untuk menangkap materi pembelajaran. Oke, kita berpindah kepada slide selanjutnya, yaitu mengenai macam-macam metode. Yang pertama itu ada metode kisah Qur'ani. Nah, apa sih metode kisah Qur'ani itu? Nah, kisah dalam bahasa Al-Quran itu bermakna sejarah atau tarikh, yaitu peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di zaman dahulu. Kemudian, secara terminologis, kata kisah Al-Quran mengandung dua macam makna. Yang pertama ini Al-Qasas fi Al-Quran, yang artinya pemberitaan Al-Quran tentang hal ikhwal umat terdahulu, baik informasi tentang kenabian maupun tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada umat terdahulu. Nah, yang kedua yaitu Qasas Al-Quran, yang artinya karakteristik kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Nah, jadi kisah Qur'ani ini meliputi dua pengertian yang tadi. Kemudian di sini juga ada mengenai tujuan metode kisah Qur'ani. Nah, kita simak ya tujuannya. Yang pertama itu memberikan argumentasi yang kuat kepada manusia bahwa Al-Quran bukanlah karya manusia, tapi merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua itu meluruskan informasi yang salah tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada orang-orang terdahulu yang dipahami dan diyakini secara keliru, khususnya oleh orang-orang yang Yahudi dan Nasrani sejak masa Nabi hingga masa kini. Kemudian yang ketiga itu memberikan bukti akan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keempat itu mengingatkan manusia akan adanya bahaya penyesatan oleh setan. Kemudian yang kelima itu memberikan informasi tentang hari akhir dan berbagai peristiwa yang akan terjadi terhadap diri manusia. Sekarang
sekarang kita mulai kajian ayat. Nah, di sini ada Quran surat An-Nahl ayat 125. Kita baca bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsanu. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, untuk makna mufradat bisa teman-teman lihat sendiri ya pada slide PPT-nya. Di situ sudah saya sajikan mengenai makna mufrad. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai asbabun nuzul. Untuk asbabun nuzul, dalam pembahasan dari beberapa referensi buku tafsir, telah didapati bahwa ayat 125 Quran surat An-Nahl ini, yaitu ketika Hamzah gugur dalam perang Uhud dan dalam keadaan tercincang ketika Nabi Muhammad SAW melihat keadaan jenazahnya, lalu beliau bersumpah melalui sabdanya, sesungguhnya aku bersumpah akan membalas 70 orang dari mereka sebagai penggantimu. Nah, kemudian lebih jelasnya lagi, Imam Baihaqi di dalam kitabnya adalah ilnya, dan Imam Bazar telah mengetengahkan sebuah hadis melalui Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang telah menceritakan bahwa Rasulullah SAW berdiri di hadapan jenazah Hamzah radhiyallahu anhu ketika gugur sebagai syuhada, sedang keadaannya sangat menyedihkan sekali karena tercincang. Maka Rasulullah SAW bersumpah melalui sabdanya, sungguh aku akan membalas perbuatan ini dengan 70 orang dari kalangan mereka sebagai penggantimu. Maka pada saat itu turunlah malaikat Jibril kepada Nabi SAW yang pada waktu itu sedang berdiri seraya membawa wahyu ayat-ayat terakhir surat An-Nahl. Kemudian Rasulullah menahan diri dari apa yang dikehendakinya itu. Nah, sekarang kita beralih kepada makna global. Di dalam surat An-Nahl ayat 125 ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajak kepada agama Allah dan syariatnya dengan cara yang halus dan lemah lembut, tidak dengan keras dan bermusuhan. Kemudian hendaknya kaum muslimin dalam berdakwah juga menggunakan cara yang lemah lembut dan halus. Menurut Imam Al-Qurtubi juga, dalam ayat tersebut diartikan lemah lembut atau istilah lainnya yaitu qaulan layyinan, sama dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu maka berbicaralah kamu kepada dengan kata-kata yang lemah lembut, mudah-mudahan ia ingat atau takut. Oke, sekarang kita berpindah kepada pendapat para mufasir. Di sini saya sajikan 3 mufasir karena pada dasarnya pendapat para mufasir ini sama gitu ya mengenai Quran surat An-Nahl ayat 125. Yang pertama yaitu ada tafsir Al-Quran Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, dalam ayat ini Allah memberikan pedoman kepada Rasulullah SAW tentang cara mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud di sini yaitu agama Allah, yaitu syariat Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, Allah Subhanahu wa taala ini meletakkan dasar-dasar dakwah untuk pegangan bagi umatnya di kemudian hari dalam mengemban tugas dakwah. Yang pertama itu, Allah menjelaskan kepada Rasulnya bahwa sesungguhnya dakwah untuk agama Allah sebagai jalan menuju ridhonya, bukan dakwah untuk pribadi ataupun untuk golongan dan kaumnya. Rasulullah SAW diperintahkan untuk membawa manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dan untuk agama Allah Subhanahu wa taala semata. Nah, kemudian ada yang kedua, Allah ini menjelaskan kepada Rasul agar berdakwah dengan hikmah.
Kemudian yang ketiga, menjelaskan kepada Rasul agar dakwah itu dijalankan dengan pengajaran yang baik, lemah lembut, dan menyejukkan, sehingga dapat diterima dengan baik. Nah, kemudian untuk menghindari kebosanan dalam pengajian, Rasulullah SAW menyisipkan dan mengolah bahan pengajian yang menyenangkan dengan bahan yang menimbulkan rasa takut. Demikian, tidak terjadi kebosanan yang disebabkan uraian pengajian yang berisi perintah dan larangan tanpa memberikan bahan pengajian yang melapangkan dada atau yang merangsang hati untuk melakukan ketaatan dan menjauhi larangannya. Nah, kemudian yang terakhir, yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bila terjadi perdebatan dengan kaum musyrikin dan ahli kitab, hendaknya Rasulullah membantah dengan cara yang baik. Misalkan perdebatan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya yang mengajak mereka berpikir untuk memperbaiki kesalahan mereka sendiri sehingga menemukan kebenaran. Tidak baik memancing lawan dalam berdebat dengan kata yang tajam karena hal demikian akan membuat suasana panas. Sebaiknya ciptakan suasana nyaman, santai, sehingga tujuan dalam perdebatan untuk mencari kebenaran itu dapat tercapai dengan memuaskan. Nah, selanjutnya ada dari tafsir Zalalain. Di sini dijelaskan dalam perkata, "Ud'u, serulah manusia, hai Muhammad, ila sabili rabbik, kepada jalan Rabbmu, yakni agamanya, bil hikmah, dengan Al-Quran, wal mau'idotil hasanah, dan pelajaran yang baik atau nasihat yang lembut, wajadilhum billati, dan bertahanlah mereka dengan cara bantahan ahsanu, yang baik, seperti menyeru mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menampilkan kepada mereka tanda-tanda kebesarannya atau dengan hujah-hujah yang jelas. Inna rabbaka huwa a'lamu, sesungguhnya Rabbmu dialah yang lebih mengetahui atau maha mengetahui, bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin, tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Maka dia membalas mereka. Nah, ayat ini diturunkan sebelum diperintahkan untuk memerangi orang-orang kafir dan diturunkan ketika Hamzah gugur dalam keadaan tercincang. Kemudian di sini ada penjelasan mengenai tafsir Ibnu Katsir. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh Rasulnya berseru kepada manusia, mengajak mereka ke jalan Allah dengan hikmah, kebijaksanaan, dan nasihat serta anjuran yang baik. Dan jika orang-orang itu mengajak berdebat, maka bantahlah mereka dengan cara yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih mengetahui tentang siapa yang durhaka, tersesat dari jalannya, dan siapa yang bahagia dalam jalan yang lurus yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka janganlah menjadi kecil hatimu, hai Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bila ada orang-orang yang tidak mau mengikutimu dan tetap berada dalam jalan yang sesat. Tugasmu hanyalah menyampaikan apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu dan memberikan peringatan kepada mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan menentukan dan memberi petunjuk, serta dialah yang akan meminta pertanggungjawaban hamba-hambanya kelak di akhirat. Nah, mungkin pendapat para mufassir segitu yang dapat saya sampaikan dari tafsir Kemenang, Jalalain, Ibnu Katsir. Dapat kita simpulkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita semua untuk berdakwah dengan lemah lembut dan tidak dilaksanakan perdebatan yang dengan kata-kata yang tidak baik, seperti itu. Oke, kita pindah ke slide selanjutnya mengenai analisis kandungan ayat. Nah, tadi kan kita sudah mengetahui tentang asbabun nuzul, kemudian makna global, makna mufradat, dan pendapat para mufassir. Sekarang kita analisis tentang kandungan ayat dari Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini. Nah, Quran Surat An-Nahl ayat 125 ini dengan ayat-ayat selanjutnya yang menjadi ayat-ayat terakhir dari Quran Surat An-Nahl, yaitu mengajak
Rasulullah SAW dan seluruh pendidikan serta ilmuwan Islam agar menggunakan cara yang tepat dalam mengajak manusia menuju kebenaran, karena semua orang tidak dapat diajak lewat satu cara saja. Nah, jadi hendaknya berbicara kepada orang lain sesuai dengan kemampuan dan informasi yang dimilikinya. Oleh karena itu, ketika menghadapi ilmuwan dan orang yang berpendidikan, hendaknya menggunakan argumentasi yang kuat. Sedangkan untuk menghadapi orang awam atau masyarakat, kebanyakan hendaknya memberikan pelajaran atau nasihat yang baik. Nah, sementara untuk membantah atau berdialog dua arah dengan mereka yang keras kepala, hendaknya melakukan dengan cara yang baik dan berpengaruh. Nah, dapat kita simpulkan bahwa dakwah agama harus memanfaatkan beragam cara dan berdasarkan kondisi dan kebutuhan yang diajak agar apa yang disampaikan dapat berpengaruh. Kemudian, yaitu dalam mengajak masyarakat kepada Allah harus memanfaatkan sisi rasional dan emosional agar lebih berpengaruh dan lebih dapat diterima. Nah, jadi hubungannya dengan metode ini, kita hendaknya calon pendidik harus mengetahui gitu metode apa yang hendaknya digunakan agar pembelajaran dapat terlaksana dengan efektif dan efisien gitu, dan murid juga dapat lebih mengetahui apa dari isi materi yang disampaikan gitu. Baik, selanjutnya presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, saya akan menerangkan mengenai metode uswah hasanah. Secara etimologis, uswah hasanah memiliki arti contoh yang baik atau teladan yang baik. Secara terminologis, uswah hasanah artinya salah satu bentuk pengalihan nilai-nilai positif melalui keteladanan atau contoh perilaku yang nampak kasat mata dari seseorang yang dipandang lebih tua atau lebih tinggi status sosialnya kepada orang yang dianggap lebih muda atau lebih rendah status sosialnya. Dalam artian metode pendidikan, metode uswah hasanah yaitu suatu metode pendidikan dengan memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Artinya, metode ini sangat cocok dalam menanamkan nilai-nilai ajaran Islam tentang sikap, perilaku, budi pekerti, dan membina kepribadian siswa. Dalam materi pendidikan Islam di sekolah, dikenal dengan materi akhlak. Lantas, seorang guru apabila telah menerapkan atau melakukan metode ini, alangkah baiknya guru itu menerapkan perilaku kesehariannya yang baik agar dicontoh oleh siswanya. Jangan sampai ketika guru itu menyampaikan akhlak di dalam kelas, namun ketika di luar kelas guru tersebut tidak menampakkan akhlaknya itu. Mengenai metode uswah hasanah terdapat dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Baik, saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Untuk makna mufradat, silakan teman-teman semua bisa dilihat di slide yang ditampilkan dengan cermat dan baik ya. Dan teman-teman pun bisa diartikan perkata dari slide tersebut. Asbabun nuzul dari Quran surat Al-Ahzab ayat 21 tersebut, yaitu Zubair telah mengetengahkan sebuah hadis melalui ad-Dahlak yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang telah menceritakan bahwa sesungguhnya penduduk Mekah
antara lain ialah Al-Walid ibnul Mughirah dan Syaibah ibnu Rabi'ah menyeru kepada Rasulullah supaya ia mencabut kembali apa yang selama ini ia katakan, dan mereka bersedia akan memberikan sebagian dari hartanya kepada Rasulullah. Kemudian orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi yang berada di Madinah menakut-nakutinya bahwa apabila ia tidak mencabut kembali perkataannya, niscaya mereka akan membunuhnya. Dalam kaitannya dengan asbabul nuzul ini, ketika itu Rasulullah sedang berada dalam perang Ahzab bersama sahabat lainnya. Dan ketika itu Rasulullah mengumumkan sebuah pernyataan yang sangat tegas kepada kaum Yahudi. Lantas tanggapan dari kaum Yahudi diantaranya yang telah disebutkan tadi tidak menerima dan mencoba melobi atau mencoba bernegosiasi dengan Rasulullah agar mencabut perkataannya tersebut dengan diiming-imingi harta yang banyak kepada Rasulullah. Namun Rasulullah pun tidak takut dengan apa yang mereka ancam kepada Rasulullah, yaitu apabila Rasulullah tidak mencabut kembali perkataannya, Rasulullah akan dibunuh oleh mereka. Namun Rasulullah tetap tegas, tetap sesuai apa yang dipikirkannya, apa yang ia katakannya. Makna global dari surat Al-Ahzab ayat 21 itu, yang pertama, ayat ini mengarah kepada orang-orang yang beriman, memuji sikap mereka yang meladani Rasulullah SAW, di mana ayat tersebut menyatakan sesungguhnya telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah, yakni Nabi Muhammad SAW, suri tauladan yang baik bagi kamu, yakni bagi orang yang senantiasa mengharap rahmat kasih sayang Allah dan kebahagiaan di akhirat, di hari kiamat nanti, serta teladan bagi mereka yang berzikir mengingat kepada Allah dan menyebut-nyebut namanya dengan banyak, baik dalam suasana susah maupun dalam suasana senang. Makna global tersebut bahwasannya para sahabat, para umat Islam ketika itu sangat meneladani sifat-sifat, perilaku, dan perbuatan Rasulullah. Dan lantas Allah pun memuji dan Rasul pun sangat senang ketika mereka melakukan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, dan Allah pun sangat senang. Di situ dikatakan bahwasannya ketauladanan bagi mereka yang berzikir mengingat kepada Allah dan menyebut-nyebut namanya dengan banyak, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, hati mereka tetap berzikir kepada Allah seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Selanjutnya kita coba membahas mengenai pendapat mufasir mengenai surat Al-Ahzab ayat 21 ini. Yang pertama, menurut tafsir Jalalain berpendapat bahwa pada ayat ini yang berisikan sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan bagi kalian, dapat dibaca iswatun atau uswatun yang baik untuk diikuti dalam hal berperang dan keteguhan serta kesabarannya, yang masing-masing diterapkan pada tempat-tempatnya bagi orang. Lafal ayat ini berkedudukan menjadi badal dari lafal lakum yang mengharap rahmat Allah, yakni takut kepadanya dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang selain mereka. Dalam hal ini, tafsir Jalalain menerangkan bahwasanya dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan baik dalam keteguhannya serta kesabarannya. Dan selain itu, lafaz lakum tersebut menjadi badal kepada orang-orang yang mengharap rahmat Allah, yang hatinya selalu berzikir kepada Allah
dan mengingat Allah serta hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama-nama Allah. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kafir ketika itu. Yang kedua, menurut tafsir Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir berpendapat bahwasanya dalam ayat ini merupakan dalil pokok yang paling besar yang menganjurkan kepada kita agar meniru Rasulullah baik dalam ucapan, perbuatan, dan juga sepak terjangnya atau perilaku Rasulullah. Karena itulah Allah memerintahkan kepada kaum mukmin agar meniru sikap Rasulullah baik dalam berperang Ahzab, yaitu dalam hal kesabarannya, keteguhan hatinya, kesiagaan, dan perjuangannya, serta tetap menaati jalan keluar dari Allah dan menanti-nanti jalan keluar dari Allah agar agama Islam ini tetap berjaya. Semoga salawat dan salam terlimpah kepada beliau sampai hari kiamat. Tafsir Ibnu Katsir ini berpendapat bahwasanya ayat ini merupakan ayat yang paling mulia dan merupakan dalil yang sangat besar di mana umat Islam harus meniru Rasulullah baik dalam ucapan, perbuatan, dan juga perilakunya selama hidupnya. Dan dalam kehidupan sehari-harinya umat Islam haruslah mencontoh atau meniru sikap dan keteladanan dari Rasulullah. Yang digarisbawahi pada ayat tersebut yaitu kata iswah atau uswah. Uswah itu merupakan teladan, di mana yang dimaksud uswah hasanah yaitu keteladanan yang baik. Maka sejatinya seorang guru ketika menyampaikan sesuatu yang baik mengenai akhlak, dan guru tersebut haruslah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Karena murid pasti meniru apa yang guru lakukan. Guru yaitu digugu dan ditiru. Murid melihat tingkah laku guru ketika di dalam kelas maupun di luar kelas. Ketika di dalam kelas, guru tersebut membahas mengenai akhlak yang baik, lantas perilaku-perilaku yang dicontohkan Rasul. Jangan sampai hanya sebatas teori saja yang disampaikan oleh guru. Alangkah baiknya guru tersebut pun menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam kelas maupun di luar kelas, sehingga murid tersebut semakin percaya dan semakin meniru dan melakukan apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh guru dalam hal-hal kebaikan. Analisis kandungan ayat Quran Surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam hal ini penulis mendapatkan 3 kandungan ayat dalam ayat tersebut. Yang pertama, menerangkan tentang meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah, termasuk dalam cara beliau mendidik, baik mendidik diri sendiri, keluarga, lembaga, dan masyarakat, merupakan kewajiban semua umat Islam. Karena apa? Karena Rasulullah pun telah mencontohkan, bahkan kita pun harus bisa mendidik diri kita sendiri. Jangan hanya kita mendidik orang lain, tapi diri kita belum bisa kita didik. Lalu yang kedua, metode pendidikan Qurani yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu metode pemberian contoh dan teladan yang baik atau uswah hasanah. Yang ketiga, yaitu guru merupakan seorang pendidik yang harus memiliki kemampuan untuk dapat mengubah psikis dan pola pikir anak didiknya. Dalam suatu pembelajaran, banyak macam-macam metode yang digunakan. Di antaranya yakni metode uswah hasanah atau pemberian contoh dan teladan yang baik kepada siswa. Metode ini memiliki kelemahan dan kelebihannya masing-masing.
di mana metode ini merupakan metode yang cukup besar pengaruhnya dalam mendidik anak. Allah bahkan menunjuk Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik bagi umat Islam seluruhnya, mengandung nilai pedagogis bagi manusia, dan metode ini juga sangat tepat digunakan karena peserta didik akan lebih mudah mengerti, paham, dan juga yakin atas apa yang telah dicontohkan oleh pendidiknya, yaitu seorang guru, karena mereka dapat melihat langsung hal yang disampaikan oleh pendidiknya, sehingga guru tersebut menjadi suri tauladan bagi muridnya sendiri, karena guru tersebut tidak hanya teori saja yang disampaikan di kelas, melainkan dipraktekkan juga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga murid tersebut mencontoh dan mengamalkan apa-apa yang telah murid dapatkan di dalam kelas, sehingga teori tersebut tidak terbengkalai begitu saja, melainkan diterapkan dan diamalkan sehingga menjadi sebuah pembiasaan. Selanjutnya, metode Ibroh Mu'idhoh. Ibroh Mu'idhoh berasal dari dua kata. Secara etimologis, Ibroh berasal dari kata ambaro, yang artinya mengambil pelajaran, atau al-ujubu, artinya kekaguman. Mu'idhoh berasal dari kata wa'ada ya'idu, wa'dan, wa'idatan, yang artinya nasihat. Jadi secara terminologis artinya ibroh yaitu suatu upaya untuk mengambil pelajaran dari pengalaman-pengalaman orang lain atau peristiwa masa lalu melalui proses berpikir yang mendalam sehingga menimbulkan kesadaran pada diri seseorang tersebut. Sedangkan mauidhoh yaitu pemberian nasihat dan peringatan akan kebaikan dan kebenaran dengan cara menyentuh kalbu dan mengunggah untuk mengamalkannya. Dengan melihat peristiwa sejarah dan fenomena alam, maka pikiran dan hati murid dibawa pada situasi dan kondisi kejiwaan dan perasaan, yaitu ketika luluhnya jiwa yang keras menjadi lunak, sebagaimana diungkapkan Muhammad Qutb, bahwasanya keistimewaan dari peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam Al-Quran dapat menimbulkan suatu situasi yang khas dalam perasaan. Suatu peristiwa yang disajikan secara lengkap akan membekas pada perasaan dan akan menimbulkan reaksi keras lahir dari perasaan yang sangat mendalam, yaitu ketika seorang guru dalam mendidik murid menggunakan Al-Quran yang senantiasa mempertimbangkan keterkaitan unsur-unsur penciptanya, yaitu antara fisiknya, akalnya, hati, juga perasaannya. Karena itu, metode yang dibawakannya senantiasa menyentuh pada keterkaitan di antara ketiga unsur tersebut. Sedangkan penjabaran dari model atau metode pembelajaran mu'idhoh ialah suatu cara dalam menyampaikan materi pelajaran melalui tutur kata yang berisikan nasihat-nasihat dan peringatan tentang baik buruknya sesuatu serta akibat dari segala perbuatan yang dilakukannya. Hal tersebut banyak atau lumrah dilakukan oleh guru-guru atau yang lebih dikenal mungkin metode ceramah, ketika guru tersebut memberikan nasihat-nasihat dan juga pengingat tentang sesuatu baik atau buruk serta akibat dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Cara ini sangat efektif bila guru memperhatikan situasi dan kondisi murid, baik kondisi fisik maupun psikisnya, sehingga akal dan perasaan murid dapat menerima dengan ketulusan hati. Akhirnya banyak nasihat guru yang diabaikan muridnya karena guru tersebut kurang memperhatikan atau kurang mengetahui situasi fisik dan juga psikis. Mengenai metode Ibroh Mu'idhoh, terdapat dalam Quran surat
Yusuf ayat 111. Saya akan membacakannya dan teman-teman bisa mendengarkannya dan mengikutinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديث يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Artinya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Dan inilah makna mufradat setiap kata-kata yang ada dan terdapat di ayat tersebut. Yang perlu digarisbawahi yaitu mengenai ibroh liulil albab, pengajaran bagi orang-orang yang memiliki akal. Asbabun nuzul dari surat Yusuf ayat 111 ini dikatakan Imam Hakim yang telah meriwayatkan sebuah hadis. Demikian pula para imam-imam yang lainnya melalui Sa'ad ibnu Abu Waqqas yang telah menceritakan bahwasannya Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah selama beberapa waktu. Kemudian Nabi membacakannya kepada para sahabat selama beberapa masa. Lalu mereka berkata dan bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau tidak pernah bercerita tentang kisah-kisah kepada kami?" Lalu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Az-Zumar ayat 23 yang artinya Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik. Serta pada hadis lainnya yang diketengahkan oleh Imam Ibnu Abu Haytham ditambahkan bahwasanya Allah menurunkan firman-Nya, belumlah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati. Dan juga menurut Ibnu Murdawaih serta Imam Ibnu Jarir sama sependapat dengan Imam Hakim. Akhirnya sesuai asbabun nuzul, karena sahabat banyak yang bertanya mengapa Rasulullah tidak menceritakan tentang kisah-kisah kepada kami, dan Allah pun menurunkan nasnya yang terdapat dalam Quran surat Yusuf ayat 111. Ketika itu Allah menurunkan ayat tersebut, dan alangkah baiknya orang yang memiliki akal dapat menjadikan atau mendapatkan pelajaran dari kisah-kisah yang telah diceritakan atau yang telah Allah turunkan kepada manusia, khususnya kepada kaum muslim, agar mereka bisa mendapatkan sebuah pelajaran dari kisah-kisah tersebut dan menjadi pengingat atau nasihat bagi umat Islam. Makna global dari ayat ini yaitu kisah-kisah para rasul, pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Orang-orang yang berakal ini bukanlah Al-Quran itu sebagai cerita-cerita yang dibuat-buat, disengaja, ataupun hanya buatan manusia, tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran, yaitu Taurat, Injil, dan Zabur. Juga menerangkan segala sesuatu yang diperlukan dalam agama dan sebagai petunjuk dari kesesatan dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran ini merupakan rahmat dan juga petunjuk hidup bagi umat Islam, sebagaimana
dalam Quran surat Al-Baqarah diterangkan bahwasanya hudzal lil muttaqin, bahwasanya Al-Quran itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Pendapat para mufassir mengenai Quran surat Yusuf ayat 111 ini diantaranya menurut tafsir Muyassar, ayat ini berisikan bahwa sesungguhnya pada kisah-kisah para rasul yang kami ceritakan kepadamu, yakni Allah yang menceritakannya kepada manusia, dan apa yang menimpa orang-orang yang mendustakan, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Dengannya hati mereka mendapatkan petunjuk, lalu mereka mengamalkan segala isinya berupa perintah dan larangan. Menurut tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti berpendapat, yakni sesungguhnya pada kisah mereka itu terdapat yang dimaksud adalah kisah-kisah para rasul. Bagi orang-orang yang mempunyai akal, di dalam kisah tersebut terdapat sebuah pelajaran. Ini bukanlah Al-Quran sebagai cerita-cerita yang dibuat-buat atau yang disengaja, tetapi membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Juga menerangkan segala sesuatu yang diperlukan dalam urusan beragama, dan juga menjauhkan dari kesesatan dan mendekatkan dari rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman. Yang dimaksud mereka khusus dalam ayat ini mengingat hanya mereka sajalah yang dapat mengambil manfaat Al-Quran, bukan orang-orang selain mereka. Mereka ini yaitu ulil albab, orang-orang yang berakal. Artinya orang-orang yang berakal itu dapat mengambil sesuatu dari cerita atau ibroh, juga muidhoh, ibroh dari kisah-kisah atau cerita-cerita para rasul. Karena mereka, ya ini orang-orang yang beriman, yakin bahwasanya Al-Quran itu tidak dibuat-buat oleh manusia dan bukan tulisan atau perkataan Rasulullah, melainkan perkataan Allah atau tuntunan dari Allah bagi kehidupan di dunia ini untuk umat manusia agar selamat dan mendapatkan rahmat dari Allah. Dan yang terakhir ya ini analisis kandungan ayat 111 dari surat Yusuf tersebut. Ada 3 poin yang didapatkan. Yang pertama, kisah yang terdapat dalam Al-Quran merupakan teladan dan juga sebuah pelajaran. Teladan dan pelajaran bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mau berpikir dan beriman. Karenanya orang-orang tersebut dapat mengambil tauladan atau pelajaran dari sebuah kisah atau cerita di dalam Al-Quran. Yang kedua, yang dimaksud orang berakal atau ulil albab yaitu mereka berpikir jernih, mengetahui bahwa Al-Quran bukanlah buatan manusia, tetapi wahyu dari Allah, sama seperti kitab-kitab semawi terdahulu, yaitu kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul terdahulu. Juga orang-orang yang berakal pasti dapat mengambil sebuah pelajaran dari cerita atau kisah para Nabi dan Rasul yang terdapat dalam Al-Quran agar bisa menjadi tauladan dalam kehidupan orang yang berakal tersebut dalam sehari-harinya. Yang ketiga, jika kita mengaku sebagai hamba Allah, maka ketahuilah bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya. Karena apa? Contohnya pada saat Nabi Yusuf yang ditimpa atau banyak sekali musibah dan juga ujian-ujian yang diberikan kepada Nabi Yusuf,
baik itu tipu muslihat dan juga makar serta pemfitnahan kepada Nabi Yusuf, tetapi Nabi Yusuf mencapai puncak kemuliaannya ketika saat itu kesabarannya juga hatinya dan pikirannya selalu terpaut kepada Allah, dan akhirnya Allah pun tidak meninggalkan hambanya tersebut yang selalu ingat kepada Allah, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, dan juga dalam keadaan apapun yang dia rasakan. Ketika hatinya dan pikirannya terpaut kepada Allah, pasti Allah tidak akan meninggalkannya, tetapi Allah semakin dekat dengannya dan Allah merindukannya ketika kelak. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai metode tajribi. Secara etimologis, kata tajribi berasal dari kata tajaroba ya tajaribu tajaruban. Artinya latihan atau pengamalan. Dalam istilah pendidikan, latihan atau pengamalan biasa disebut juga dengan praktikum. Adapun secara terminologis, makna tajribi di sini adalah sebuah latihan untuk mempraktekkan suatu ilmu pengetahuan dilakukan secara berulang-ulang sehingga murid terampil dan refleks, mengamalkan perintah Tuhan, dan pada akhirnya diharapkan menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian ayat yang berkaitan dengan metode tajribi ini yaitu Quran Surat As-Saff ayat 3 yang bunyinya Kabura maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun, yang artinya amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Makna mufradat dari Quran Surat As-Saff ayat 3 ini, kaburo besar, makta kebencian, inda di sisi Allahi Allah, an bahwa, takulu kamu mengatakan, ma apa, la tidak, taf'aluna kamu kerjakan. Lalu asbabun nuzul dari surat As-Saff ayat 3 ini, dalam suatu riwayat dikemukakan ketika para sahabat Rasulullah SAW duduk-duduk bermuzarokah, di antara mereka ada yang berkata, sekiranya kami mengetahui amal yang lebih dicintai Allah, pasti kami akan mengerjakannya. Surah ini turun berkenaan dengan peristiwa tersebut, yang kemudian dibacakan oleh Rasulullah sampai akhir surah. Surah ini turun sebagai tuntunan berkenaan dengan amal yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berkorban mempertahankan agama dan mengamalkannya. Makna global dari surat As-Saff ayat 3 ini, ayat ini menjelaskan orang-orang yang mengaku beriman, akan tetapi mereka enggan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW untuk berbuat kebaikan di jalan Allah. Allah memperingatkan amatlah besar dosanya mengatakan atau menyanggupi sesuatu, tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya, baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat. Ayat di atas dapat dinilai sebagai kecaman yang ditunjukkan kepada mereka yang berjanji dalam hal ma'ruf, tetapi ternyata enggan melakukannya. Menepati janji merupakan perwujudan iman yang kuat, budi pekerti yang agung, sikap yang berperi kemanusiaan pada seseorang, menimbulkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat. Sebaliknya, perbuatan menyalahi janji merupakan perwujudan iman yang lemah, perangai yang jelek, dan sikap yang tidak berperi kemanusiaan. Akan timbul saling mencurigai dan dendam kesumat di dalam masyarakat. Karena itulah agama Islam sangat mencela orang yang suka berdusta dan menyalahi janji itu. Pendapat para mufasir berkenaan dengan Quran Surat As-Saff ayat 3 ini, pada tafsir Ibnu Katsir, ayat ini merupakan pengingkaran Allah terhadap orang yang berbuat janji untuk mengatakan sesuatu dan tidak melaksanakannya. Oleh karena itu, di antara ulama salaf, ada yang menjadikan ayat ini sebagai dalil bahwa memenuhi janji itu wajib secara mutlak, baik janji tersebut mengakibatkan hukuman
bagi yang berjanji ataupun tidak. Mereka juga beralasan dengan hadis yang tercatat dalam As-Sahihain di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3, bila berjanji dia ingkar, bila berkata dia dusta, dan bila dipercaya dia hianat. Sedangkan pada tafsir Al-Qurtubi berpendapat bahwa keumuman ayat ini merupakan hujjah yang memperkuat pendapat kami Imam Qurtubi, sebab ayat ini secara absolut mengecam orang yang mengatakan sesuatu namun dia tidak melakukannya, apapun itu bentuknya, baik yang mutlak ataupun yang dibatasi oleh syarat. Analisis kandungan ayat Quran Surat As-Saff ayat 3 ini, Allah memperingatkan bahwa sangat besar dosanya orang yang mengatakan sesuatu, tetapi ia sendiri tidak melaksanakannya. Hal ini berlaku baik dalam pandangan Allah maupun dalam pandangan masyarakat. Menepati janji merupakan perwujudan iman yang kuat, budi pekerti yang agung, dan sikap yang berperi kemanusiaan pada seseorang, menimbulkan kepercayaan dan penghormatan masyarakat. Sebaliknya, perbuatan yang menyalahi janji tanda iman yang lemah, serta tingkah laku yang jelek dan sikap yang tidak berperi kemanusiaan akan menimbulkan saling mencurigai dan dendam di dalam masyarakat. Oleh karena itulah, agama Islam sangat mencela orang yang suka berdusta dan menyalahi janjinya. Agar sifat tercela itu tidak dipunyai oleh orang-orang beriman, alangkah baiknya jika menepati janji dan berkata benar itu dijadikan tujuan pendidikan yang utama yang diajarkan kepada anak-anak, di samping beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan melatih diri mengerjakan berbagai bentuk ibadah yang diwajibkan.